Part 39. Jangan takut. Selesai membereskan semua barang-barang milik Oma Putri dan Kakek Agung, kini giliran milik Liam dan Riley. Sepasang pengantin baru itu tapi tidak mengambil pekerjaan sedikit pun, karena semuanya dikerjakan oleh beberapa anggota Black Venom. Denzel, Sergei dan Franz. Sementara Liam dan Riley menghabiskan waktu mereka sore itu di balkon kamar, menyaksikan langit jingga yang begitu indah di ujung sana. Riley duduk di atas pangkuan Liam, bersandar di dada bidang milik sang suami. Dan Liam pun bergerak lembut untuk mengelus punggung istrinya tersebut. Denzel, tutuplah gorden pintu balkon itu. Bukankah tidak sopan jika kita melihat adegan mesra mereka? Tanya Sergei, sekaligus memberi perintah. Karena bagaimanapun usia Sergei memang lebih tua beberapa bulan dibandingkan Denzel. Karena itulah dia berani memerintah. Namun belum sempat menjawab ucapan Sergei itu, tiba-tiba mulut Denzel membisu saat mendengar Franz lebih dulu menyahut. Memangnya siapa yang memerintahkanmu untuk melihat mereka? Kita cuma diperintahkan untuk beres-beres. Jika kamu melihat Tuan dan Riley bermesraan, maka salahkan matamu, balas Franz. Denzel seketika tertawa mendengar ucapan kasar itu. Astaga, bagaimana bisa pria dingin seperti Franz justru lebih cepat mendapatkan gadis dibandingkan mereka berdua? Franz dan Zena bahkan tidak jadi putus. Lalu rencana pernikahan mereka akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Dan Sergei yang diskak seperti itu hanya bisa mendengus. Mana berani dia melawan Franz. Karena Franz adalah tangan kanan sang bos. Tidak usah banyak bicara. Lebih baik segera selesaikan tugas kita dan secepatnya pergi dari sini. Putus Franz. Kedua tangannya bahkan tetap sibuk membereskan semua barang. Sergei dan Denzel tidak tahu bahwa Franz buru-buru seperti itu karena dia memiliki maksud tersembunyi. Sebab setelah tugasnya selesai, dia akan segera menemui sang kekasih. Iya, kesal Sergei. Dia melirik sekilas ke arah balkon sebelum mulai bekerja. Dan lirikan mata itu sungguh membuatnya merasa menyesal. Karena pada akhirnya dia benar-benar melihat sang tuan dan Riley saling berpaut. Astaga, batin Sergei. Lantas mengutuk dirinya sendiri di dalam hati. Di balkon sana, Liam mencium bibir sang istri saat angin sore itu terasa dingin. Ciuman mesra yang dapat menghangatkan tubuh mereka. Riley pun membalas. Bahkan merubah posisi duduknya untuk menghadap pada sang suami secara penuh. Mereka begitu intim. Sampai tak sadar jika lidah pun telah bermain. Dan tangan Liam mulai menjalar kemana-mana. Saat sadar masih ada 3 kurcaci itu di dalam kamar, Riley langsung mendorong dada sang suami, melepaskan pagutan mereka. Dengan nafasnya yang memburu Liam menatap Riley tajam. Tak rela dia dicampakkan seperti ini. Namun Riley malah tertawa melihat wajah suaminya yang seperti itu. Dia juga memukul dada Liam saking gemasnya. Lihatlah di kamar. Masih ada Franz, Denzel dan Sergei, ucap Riley. Dia juga membenahi bajunya yang sedikit berantakan. Mereka tidak akan berani melihat ke arah sini Hani, balas Liam pula. Franz bisa aku percaya. Tapi Denzel dan Sergei tidak. Denzel penipu dan Sergei tahu sendirilah. Jawab Riley kemudian. Jawaban yang membuat Liam akhirnya terkekeh juga. Membenarkan ucapan sang istri. Akhirnya Liam hanya bisa mengecup bibir Riley sekilas. Lalu memeluk erat. Membawa sang istri masuk ke dalam dekapannya. Apa kamu membenci kota Servoril? Tanya Liam. Seraya menatap ke jauh sana, menampakkan pemandangan kota Servo yang cukup jelas.
Rumah ini memang berada di tempat yang cukup tinggi. Salah satu rumah di perumahan Bukit Indah. Letaknya begitu strategis. Tidak usah ditanya. Aku juga tidak tahu benci atau tidak. Yang jelas aku tidak akan pernah melupakan kota Servo. Balas Rili. Dia peluk erat sang suami. Menghirup dalam-dalam aroma tubuh Liam. Dan kini Liam pun tidak menjawab lagi. Mereka hanya diam. Mengenang. Berpikir dan berharap. Tak ingin kabur lagi dari rasa sedih dan kecewa. Hanya akan menikmati semua rasa sakit itu dan membiarkan waktu yang mengobati semuanya. Terus memeluk sampai matahari tenggelam. Malam bergulir. Pagi ini semua keluarga Aditama dan Black Venom akan kembali ke Indonesia. Zeon dan Zena datang ke rumah itu dan mengucapkan salam perpisahan. Sebelum benar-benar berpisah Liam dan Zeon bicara hanya berdua. Aku mohon Liam, katakan padaku apa yang terjadi pada Irish. Tanya Zeon. Mereka bicara cukup jauh dari orang-orang, hingga tak akan ada yang mampu mendengar pembicaraan keduanya. Irish adalah Rili istriku. Karena itulah saat kamu menawarkan negosiasi aku lebih pilih kita saja yang mati. Balas Liam. Kini tak ada sedikit pun yang akan dia tutup-tutupi lagi. Termasuk tentang Irish dan Rili. Zeon harus tahu bahwa gadis itu kini adalah istrinya. Dan sungguh, mendengar itu Zeon tentu sangat terkejut. Pikirannya berputar mengenang masa lalu. Mengingat tentang permusuhannya dengan Liam. Dan bukan hal yang mustahil bahwa wanita itu adalah agen Black Venom. Liam percaya. Setelah mendengar kebenaran tentang hal ini Zeon menghentikan semua kegilaannya pada wanita itu. Zeon akan berhenti. Baiklah. Terima kasih sudah menjawab pertanyaanku. Balas Zeon pula. Bicara dengan suara yang terdengar lebih lesu daripada tadi. Kini mulai merasa wajar. Kenapa tiap kali dia melihat Rili yang terbayang di wajahnya adalah Irish. Setelah pembicaraan itu akhirnya mereka berdua pun berpisah. Liam menghampiri Rili dan memeluk pinggang istrinya tersebut. Liam berbisik, Zeon sudah tahu bahwa kamu adalah Irish. Lihatlah ke arahnya selama 3 detik saja. Anggap saja dia melihatmu sebagai Irish untuk yang terakhir kalinya. Bisik Liam. Entahlah. Liam sendiri tidak sadar kenapa sekarang dia begitu memikirkan tentang perasaan orang lain. Sepertinya hatinya pun berubah mengikuti kebaikan semua keluarga Aditama. Jika dia adalah Liam yang dulu, jelas dia tidak akan peduli dengan perasaan Zeon. 3 detik terlalu lama. Aku hanya akan melihat ke arahnya selama detik. Balas Rili. Dia sudah begitu ahli untuk menjaga perasaan sang suami dan bahkan terus membahagiakan Liam. Lihatlah. Kini Liam sudah tersenyum lebar. Lalu lupa jika sedang berada di tengah-tengah banyak orang. Dia langsung mengecup bibir sang istri begitu saja. Dan setelah ciuman itu terlepas Rili benar-benar melihat ke arah Zeon di sebelah sana. Maaf. Batin Rili. Lalu menundukkan kepalanya sedikit sebagai permohonan maaf. Apa yang terjadi di masa lalu kini hanya akan jadi kenangan untuk mereka semua. Zeon tertegun. Ada sesak di hati yang dia rasakan. Namun akhirnya dia tersenyum juga. Pandai sekali sandiwaramu. Sampai aku benar-benar cinta. Batin Zeon. Sekarang tak mungkin bagi Zeon dan Rili saling bicara. Jadi mereka hanya bisa membatin satu sama lain. Jam 8 pagi. Akhirnya semua orang pergi. Zeon tetap berdiri di tempat yang sama meski sudah beberapa saat lalu semua orang itu menghilang dari pandangannya. Kak Zeon, ayo kita pulang juga. Rumah ini terlalu besar untuk kita berdua. Ajak Zena. Mengajak sang kakak untuk kembali pulang ke rumahnya. Kak,
panggil Zena lagi karena kakaknya itu hanya diam. Dan di panggilan kedua itu barulah Zeon menoleh. Setelah kamu menikah dengan Franz, di mana kamu akan tinggal? Tanya Zeon. Zena menggigit bibir bawahnya. Pertanyaan yang terasa begitu sulit. Dia pasti akan ikut dengan Franz ke Indonesia. Lalu bagaimana dengan sang kakak? Apakah Kak Zeon bersedia ikut dengannya? Lebih baik ikutlah dengan Franz. Aku akan tetap di servo. Membeli sebuah perusahaan dan punya kesibukan. Putus Zeon. Zena tak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa memeluk sang kakak erat. Reza dan Rian akhirnya bisa bernafas lega saat melihat seluruh keluarganya kembali berkumpul. Kabar tentang Rili yang keguguran sudah mereka dengar dari sang oma melalui sambungan waktu itu. Jadi kini dua kakak itu memeluk adiknya erat. Mengatakan dengan suara lirih bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitulah jalan hidup yang harus dilalui oleh Rili. Malam itu juga setelah mengantarkan Oma Putri dan kakek agung ke rumah utama, Liam dan Rili beserta semua anggota Black Venom langsung pamit pulang. Di mansion kini giliran Rico yang haru karena akhirnya saudara-saudaranya telah kembali, kecuali Diki dan calon keponakannya. Tidak perlu menangis Rick, kamu sudah menjalankan tugasmu dengan sangat baik, ucap Liam. Dia bahkan menepuk pundak Rico. Karena Rico tinggal di sini restoran mereka tetap terkendali. Rico tak menjawab apa-apa. Dia hanya menganggukkan kepala sebagai tanggapan. Jam 12 malam. Liam mengumpulkan seluruh anak buahnya di ruang tengah setelah sang istri tertidur lelap. Ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan malam ini. Tentang restoran. Tentang pernikahan Franz dan Zena, dan juga tentang Rili istrinya. 1 bulan lagi Franz akan menikah. Dia akan memiliki keluarga dan tanggung jawab baru. Itu artinya mulai sekarang Franz harus memegang restoran sendiri. Tak lagi bergabung dengan keuangan Black Venom, ucap Liam. Franz seketika menunduk. Entahlah. Dia adalah pria yang paling kuat di antara semua teman-temannya. Tapi tiap kali mendengar sang tuan bicara seperti itu dia jadi ingin menangis. Semua orang mengangguk setuju. Memang seperti itulah kesepakatan mereka semua. Julius, Bruno dan Vin bantu semua persiapan pernikahan Franz. Baik bos. Jawab 3 orang tersebut. Meski semuanya juga akan membantu Franz, tapi tetap saja harus ada yang bertanggung jawab. Kita usahakan untuk bisa membangun restoran Black Venom lebih banyak lagi. Jadi kalian akan memiliki pegangan hidup sendiri-sendiri. Siap bos. Jawab mereka semua kompak, penuh dengan semangat. Apalagi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, aku dan Rili akan kembali melakukan program hamil. Kuharap kalian semua memperlakukan Rili dengan baik, sangat baik. Jangan sekalipun menolak perintahnya. Siap bos. Pembicaraan itu masih berlangsung cukup lama. Hingga saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari barulah Liam kembali memasuki kamarnya. Melihat sang istri yang tertidur begitu pulas di atas ranjang mereka. Saat duduk di tepi ranjang di dekat sang istri, Liam bahkan mampu mendengar deru nafas halus Rili. Dia belai lembut wajah istrinya tersebut. Bersumpah di dalam hati bahwa dia akan selalu membahagiakan Rili. Pagi datang. Rili bangun lebih dulu. Dengan mulut menguap dia turun dari atas ranjang. Hani, panggil Rili. Tapi Liam tak bergerak. Dia pasti lelah. Tidak usah dibangunkan ah. Lebih baik aku siapkan sarapan untuknya. Gumam wanita itu penuh semangat. Jam 5:30 pagi setelah dia rapi, Rili keluar dari dalam kamar dan menuju dapur. Lalu terkejut saat melihat sudah banyak anggota Black Venom di sana.
Biasanya orang-orang itu akan keluar dari dalam kamar mereka masing-masing saat sudah jam 6 pagi. Ril, kamu terlihat cantik hari ini, ucap Sergei. Rilly langsung mengerutkan dahi, ingin muntah mendengar ucapan pria aneh itu. Rilly tak peduli. Dia langsung ingin menuju lemari pendingin. Kamu mau apa? Duduklah. Biar aku yang siapkan semuanya, ucap Dansel pula. Kalian kenapa? Sakit? Tanya Rilly. Sejak kapan orang-orang menyebalkan ini bersikap manis seperti itu?